Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak tausiah pagi, berbuat baiklah kepada kedua orang tua oleh Ustadz Husni Halim. Anak-anakku semuanya masih punya orang tua? Masih punya orang tua? Kalau masih, bayangkan bapak dan ibu kita ada di hadapan kita. Ayo diingatkan wajahnya bapak dan ibu kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuanya harus berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika kedua orang tua atau salah satu keduanya sudah tua, fala taqul lahumā uffin, janganlah kalian mengatakan ah. Kan? Ngatain ah saja nggak boleh, apalagi sampai membantah perintahnya, apalagi sampean asik dengan HP-nya ketika dipanggil dan tidak pernah peduli dan mau mendengarkan, maka itu adalah suatu kedzaliman. Bayangkan ibu kita ini mengandung kita selama 9 bulan 10 Gak enak makan, gak enak tidur. Dulu kita diajari berjalan, diajari berbicara oleh bapak dan ibu kita, supaya kalau dipanggil mau nyaur ya. Tapi anak-anakku kalau dipanggil orang tuanya jawab gak? Ngeresponnya cepat gak? Cepat gak ngeresponnya? Yang tidak cepat ngeresponnya, mulai hari ini harus cepat merespon. Di sini dalam ayat Quran tadi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, disandingkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, berarti ayah dan ibu itu luar biasa posisinya. Maka mulai saat ini anak-anakku jangan pernah bantah perintah orang tua. Nanti kalau saya tanya, saya telepon orang tuanya gimana perilaku anaknya, betul saya punya telepon anak-anak semuanya, bapaknya, ibunya saya punya. Saya tanya gimana anak-anaknya, kalau dipanggil, gimana kalau disuruh, mau atau tidak. Apalah artinya Anda anak-anakku bersekolah di BU ini kalau setiap hari dikasih tausiah, tapi akhlaknya di rumah dan di sekolah tidak pernah berubah. Siap berubah? Siap berubah? Siap kalau dipanggil cepat datang? Nih Anda bisa memilih mana. Pak Guru punya sebuah cerita. Ada seorang ibu mempunyai 3 orang anak. Anda tinggal memilih mana yang pertama, kedua, ketiga. A, B, C ya. Saya sebutkan namanya A, B, C anak. Suatu hari ketika ibunya lagi duduk, anaknya yang A datang. Dia peluk ibunya. Apa kata si A tadi? Aku sangat mencintaimu. Apa kata-katanya? Aku sangat mencintaimu. Dia pergi. Datang lagi yang kedua. Dia deketi ibunya, kemudian dipeluk. Aku lebih mencintai daripada saudaraku yang tadi. Tiba-tiba yang ketiga, yang sisi datang aja. Tanpa sebuah kata pun dia ucapkan, dia peluk ibunya. Sama-sama cinta ya. Ketiga-tiganya mencintai orang tua. Tapi nanti Anda bisa memilih mana yang lebih cinta, lebih perhatian kepada orang tuanya. Suatu harinya di waktu hujan sangat lebat, ibunya menulis surat untuk dikirimkan mungkin kepada saudaranya. Dia tulis suratnya. Hujan lebat. Ketika selesai suratnya ditulis, maka ibunya berkata kepada anaknya yang A, sini, tolong antarkan surat ini ke kantor pos. Apa jawab anaknya? Mama ini kayak gak tahu aja, saya dicapek habis sekolah.
Padahal dia mengatakan aku cinta padamu. Ya udah. Kemudian dipanggil yang si B. B, sini. Tolong antarkan surat mama kantor pos. Apa jawab si B? Mama ini kayak nggak tahu aja, lihat hujan deras itu. Mana mungkin saya antar surat hujan deras kayak gini. Tanpa disuruh sisi datang. Mama, mana suratnya, aku antar. Apa kata mamanya? Nah, nanti jangan diantar dulu, hujan masih lebat. Nanti kalau sudah reda baru diantar. Anak-anakku, pilih yang A, yang B, yang C. Benar? Cinta sama orang tuanya? Benar? Tanamkan dalam diri Anda. Sebelum orang tua kita nyuruh itu, minta itu, tanya, Mama, Bapak, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Bukan anak BU, bukan anak yang soleh. Kalau Anda disuruh oleh orang tuanya nggak mau, apalagi ngatain A. Anak-anakku, jangan-jangan, ini jangan-jangan kita sulit memahami pelajaran. Kita sulit paham yang pelajaran yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru itu gara-gara kita tidak taat pada ayah dan ibu. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan begini, setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, anak Adam, itu dosa itu hukumannya nanti di akhirat. Ingat, perhatikan. Setiap dosa yang dilakukan, kullu dunubi yuakhirullah ta'ala azza wa jalla ila yaumil kiamat. Jadi kalau Anda berbuat dosa, maka dosa itu diadab diiqab oleh Allah, dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Illa uquqal walidaini. Apa? Kecuali berbuat dosa kepada kedua orang tua. Jadi kalau anak-anakku berbuat dosa kepada orang tua, berbuat zalim kepada orang tua, maka yu'ajjiluhu, disegerakan azabnya fil hayati qoblal mama. Hukumannya disegerakan oleh Allah ketika hidup di dunia sebelum dia meninggal. Bayangkan, hebat enggak? Maka hati-hati. Siap taat sama orang tua? Siap. Sungguh niat dalam hati, ya Allah, mulai hari ini saya taat pada ayah dan ibuku selama ketaatannya pada ketaatan kepada Allah. Tanamkan dalam hati kita. Begitu yang perempuan, yang laki-laki, jangan pernah Bapak seusia ini nggak punya ayah, nggak punya ibu, sedih. Kalau pulang kampung ke Serang itu nggak ada yang itu diketuai kakak-kakak saya. Udah mulai merotol juga satu persatu. Udah mulai meninggal satu persatu. Sedih. Apalagi seusia anak-anak seperti ini nggak ada orang tuanya. Jauh lebih sedih lagi. Paham tuh? Siap berubah akhlaknya pada orang tua? Siap? Ingat hadisnya gini. Ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya, kalau Allah ridallahu fi ridal walidaini, artinya keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Jadi kalau ayah ibu kita ridho dengan kita karena kebaikan kita, karena akhlak yang mulia kita kepada kedua orang tua kita, maka Allah pun akan ridho. Sebaliknya, kalau orang tua kita murka, tidak suka dengan kita, tidak suka dengan anak-anak, maka otomatis Allah pun akan murka. Paham? Alhamdulillah, para pemirsa, jangan lupa subscribe dan like share